إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له هاديا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara manusia mengira bahwa orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang punya kehidupan yang tinggi serta harta yang banyak. Allah berfirman, "Fa'amal insanu idza ibtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Maka adapun manusia ketika Rabbnya itu menguji dengan dikasih kemuliaan, dikasih banyak kenikmatan, dia mengatakan, Rabbku telah memuliakan diriku. Wa amma idza ibtalahu faqadara 'alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Maka adapun ketika Rabbnya itu menguji dengan dipersedikit rezekinya, dia mengatakan, Rabbku telah menghinakan saya. Ayuhan nas ibadallah, pemahaman seperti ini tidak benar keadaannya. Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyatakan, ma syabi'tu yaumain taliyain min khubzi sya'ir. Saya tidak pernah kenyang dengan roti gandum 2 hari berturut-turut. Ibadallah, kalau kita lihat Abdullah ibn Abi Aufa, beliau mengatakan, wazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 ghazawat na'kul jarad. Kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali perang, hanya memakan belalang. Tidak ada makan kecuali mencari belalang-belalang yang itu pun kalau di negara Arab jarang bisa kita dapatkan. Ibadallah, lalu siapakah orang-orang yang Allah cintai? Siapakah mereka yang akan mendapat derajat tinggi di sisinya? Yang pertama adalah mereka yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikuti diri, ikuti Muhammad SAW. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang dari Rasulullah SAW kalian ambil, dan yang dilarang kalian tinggalkan. Maka dalam agama Islam
Tidak perlu kita membuat inovasi dalam beribadah dengan selawat-selawat yang beraneka ragam, dengan sekian banyak puji-pujian, dengan sekian banyak salat-salat yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena agama telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayuhan nas Allah. Imam Malik mengatakan, "Faman lam yakun yawma idin dina, fala yakun yawm dina." Kalau hari itu bukan agama, hari ini bukan agama. Termasuk yang membuat perkara-perkara baru dalam agama Islam. Hadis Ali bin Abi Thalib, "La'anallahu man awa muhdasa." Allah melaknat bagi orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama Islam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah mengatakan, siapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan maka tertolak. Jadi kita akan rugi kalau kita beramal tanpa landasan dari Alkitab ataupun Sunnah. Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena banyak lagi Ramadan orang salat tarawih dengan terlalu cepat. Ini semua kata Rasulullah SAW, "Inna rajul yusalli 60 sanah wa ma tuqbal lahu salatun fala yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'." Hadis Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, sungguh ada orang salat selama 60 tahun. Bayangkan salat selama 60 tahun, satu pun salatnya tidak diterima. Kemungkinan dia menyempurnakan rukuknya, tapi sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Ayuhan nas, ini yang pertama. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ikuti tuntunan Rasulullah SAW. Khudu anni manasikakum, kalian ambil dari saya tata cara ibadah haji kalian. Jadi tidak usah membuat perkara-perkara baru, baik dalam salat, dalam puasa, dalam haji dan seterusnya. Yang kedua, hadis Abu Hurairah al-Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, qala Allah Azza wa Jalla, "Man 'adani waliyan faqad 'adatuhu bil harb." Siapa yang memusuhi kekasih-kasihku, aku umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa la yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hambaku melaksanakan perkara-perkara yang aku wajibkan, yang aku fardukan, dan senantiasa juga hambaku melaksanakan perkara yang sunnah hingga aku mencintainya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, laksanakan perkara-perkara yang fardu, yang wajib, dan juga perkara-perkara yang sunnah, baik salat duha, qiyamul lail, demikian pula puasa sunnah, atau yang lainnya dari perkara yang sunnah, termasuk arkan Islam dari perkara yang wajib, maka Allah akan mencintai kita. Ayuhan nas Allah. Karena ada di antara manusia itu justru mengurangi salat fardu hanya 3 kali, seperti kelompok Syiah. Salat fardu hanya 3 kali. Bahkan di antara mereka mengatakan namanya salat itu hanya ingat. Yang penting ingat sudah salat, tidak perlu ke masjid, tidak perlu jamaah. Ini semua adalah pemahaman yang keliru ibn Allah. Selanjutnya yang ketiga adalah orang-orang yang bersikap lemah lembut. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah Ta'ala rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah itu lembut dan mencintai orang-orang yang berlemah lembut. Lihatlah ketika Firaun yang jelas-jelas mengaku sebagai Rabb yang paling tinggi, "Ana rabbukumul a'la," saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Namun Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk mendakwahi Firaun dengan dakwah yang lemah lembut. "Idhhabaa ila
قضى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Katakan kepadanya dengan ucapan yang lembut, mudah-mudahan dia ingat Allah dan takut kepada Allah. Mendakwai orang-orang yang jelas kafir dengan lemah lembut, bagaimana dengan mendakwai masyarakat yang notabene mereka sudah beragama Islam? Tentu kewajiban kita untuk berlemah lembut kepada mereka. Ma kana fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a fi syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan dalam satu hal kecuali makin indah, dan tidak dihilangkan kecuali semakin jelek. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ayuhan nas radhiyallahu, termasuk bagi kita senang membaca surah Al-Ikhlas. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan fakana yaqra' fi salatihi fayakhtim bi Allahu ahad. Rasulullah SAW mengirim pasukan perang, lalu pimpinannya dia membaca dalam salatnya dan menutup dengan surat Ikhlas. Berita sampai Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, salu li ayyi syai'in yasna dzalik. Tanya kepada dia atas apa, atas dasar apa dia melaksanakannya. Maka ditanya orang tersebut, kenapa engkau membaca surat Ikhlas? Dia mengatakan, inni uhibbu hadhihi surah, sesungguhnya saya mencintai surah ini. Maka disampaikan kepada Nabi, dan Nabi pun mengatakan, akhbiru bi anna Allah Ta'ala qad ahabbah, beritahu kepadanya bahwasanya Allah telah mencintainya. Akan tetapi tidak boleh bagi kita untuk merubah surat Ikhlas baik dalam dunia persilatan seperti membaca dari belakang untuk bisa menghilang, misalnya dunha'a wan kufu, bacanya dari belakang. Atau seperti kelompok Syiah, mereka merubah surat Ikhlas Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid misla hadzal asad wa lam yakun bisulil balad illa basyal asad. Perubahan surat Ikhlas seperti ini menjadikan seorang keluar dari agama Islam. Ayuhan nas subhanallah. Jadi senang kita baca surat Ikhlas, karena dalamnya ada tauhid, dan banyak musuh-musuh Allah ketika membaca surat Ikhlas mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Ayuhan nas subhanallah. Termasuk upaya agar kita dicintai oleh Allah, hendaknya kita mencintai sesama kaum muslimin. Hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla wajabat mahabbati li mutahabbina fiyya wal mutabadilina fiyya wa intazalina fiyya wa intajalisina fiyya. Wajib kecintaanku buat hamba-hambaku yang saling mencintai karena diriku, mencintai karena Allah, karena sama-sama beragama Islam, dan saling berkorban karena Allah, saling bermajlis karena Allah, dan saling mengunjungi karena Allah. Jadi jangan sebaliknya. Ada yang melihat masjid di Aceh dibakar. Bayangkan masjid, siapa yang bakar? Orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak pengajian-pengajian dibubarkan. Begitu sebaliknya, acara Natalan, acara Imlek justru mereka jaga dengan ketat. Ini kecintaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kecintaan kita karena sama-sama beragama Islam, cinta karena Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, inilah di antara upaya dari kita untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, karena kita mencintai sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan khutbah ini kasih bermanfaat bagi kita. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jtaba. Ayuhan nas ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kecintaan Allah kepada hambanya manakala mereka memiliki himmatun aliyah, semangat yang tinggi untuk meraih negeri akhirat. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safasifaha. Sesungguhnya Allah mencintai cita-cita yang tinggi dan benci kepada orang-orang cita-citanya rendah. Hanya itulah Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumullah al-jannah fas'alu firdausal a'la, fa innahu 'alal jannah wa minhu yufajjatu anhal jannah wa fawqahu 'arsyur rahman." Jikalau kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Dari surga Firdaus memancarnya sungai-sungai surga, dan di atas surga Firdaus arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan seperti mereka orang sufiyah membuat puji-pujian ilahi lastunil firdausi ahla. Ya Allah, tidak pantas untuk masuk surga Firdaus. Walal aqwa 'alan naril jahim. Namun saya tidak kuat untuk masuk neraka jahim. Bukan seperti itu. Minta surga, minta yang paling tinggi, surga Firdaus. Jadi jangan seperti yang disebutkan tadi, puji-pujian ilahi lastu firdausil ahli. Ya Allah, saya tidak pantas untuk masuk surga Firdaus, tapi saya tidak kuat untuk masuk neraka jahim. Demikian Allah di antara perkara-perkara yang semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang mencintainya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi alamin wa la dzikrullahi akbar.